Apa kesalahan kedua Bapak Ibu? Ketika anak dibuai tidak melakukan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Dulu orang-orang tua kita Bapak Ibu, orang-orang tua kita zaman dulu, kalau dia mau menidurkan anak, lagunya lagu-lagu sholawat. Salatullah, salamullah ala. Ini lagunya Bapak Ibu, orang-orang tua dulu. Di langit ada mata bersinar menerangi bumi. Ini lagu orang-orang tua kita dulu. Kalau orang tua sekarang apa lagunya Bu? Goyang rumah. Apa lagi Bu? Alamat palsu, cinta satu malam. Ini lagunya. Nah, akhirnya anak lebih suka ke dangdut daripada sholat. Sampai azan pun didangdutkan. Hayya sholat, didangdutkannya azan. Karena lebih cinta kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Mulai kecil sudah diperkenalkan dengan dangdut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua di kampung saya Bapak Ibu, orang-orang tua di kampung saya di Sedempuan sana Bapak Ibu, itu mereka nggak mau turun ke sawah sebelum menidurkan anak di pondok sambil berlagu dan lagu selawat. Tidur, tidur, tidurlah, tidur. Kadang-kadang saking merdunya suara ibu kita, bukan anaknya yang tidur, kadang-kadang bapaknya pula yang tidur Bapak Ibu. Maka yang membuai anak, lakukan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Jangan lagu-lagu genderuwo Bapak Ibu, lagu-lagu yang mengajak maksiat. Lagunya apa Bu? Lagunya lagu-lagu yang bernuansakan agama. Apalagi kesalahan kita mendidik anak sehingga akhlak anak kita merosot Bapak Ibu. Tidak memberikan nama yang bagus. Padahal Nabi Muhammad menjelaskan fa'asin ismuhu, baikkan nama anakmu kata Nabi. Di kampung saya Bapak Ibu, nama orang luar biasa semua. Ada yang namanya ucok tempel, ada yang namanya bandalang Bapak Ibu, ada lagi namanya nyangkut. Entah apa yang nyangkut itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kasih nama anak nama-nama yang bernuansakan. Nama anak ibu siapa? Karena ibunya suka dangdut, nama anak saya Dewi Pak Ustaz, Dewi Persik, supaya bisa bergoyang. Karena anaknya agak hitam sedikit, dipanggil Birong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kasih nama anak yang ada artinya. Maka Bapak Ibu, nama yang diberikan kepada anak akan diminta Allah pertanggungjawaban. Atas dasar apa kamu berikan nama kepada anak? Atas dasar apa kita berikan nama Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustaz Bapak Ibu, punya anak 4 orang. 4-4-nya laki-laki. Semua namanya diambil dari surah Al-Fatihah. Lahir anak pertama dibaca Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama anak pertama Amin atau Aminun. Lahir anak kedua dibaca lagi ayat selanjutnya. Ar-Rahman, Abdurrahman. Lahir anak ketiga dibaca lagi ayat selanjutnya. Ar-Rahim, Abdurrahim. Lahir anak keempat dibaca lagi ayat selanjutnya. Maliki Yaumiddin, Abdul Malik. Ketika azan berbunyi Bapak Ibu pada waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak perlu panggil satu persatu. Sekali panggil pulang semuanya. Al-Fatihah pulang semuanya Bapak Ibu. Ada ibu-ibu, karena ustadznya ngambil dari surah Al-Fatihah, saya ambil dari ayat terakhir Pak Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nama ibu siapa? Dallin Pak Ustaz. Tengok terjemah di bawah, rupanya artinya sesat Bapak Ibu. Jangan asal ambil, ada artinya yang bagus-bagus baru kita ambil. Namanya ibu siapa? Nama pendek apa panjang Pak Ustaz? Nama pendek Hamidah. Nama panjang Sami Allahu liman hamidah. Bagus Bapak Ibu. Ambil nama anak, nama yang baik Pak. Ini Ustaz ini mulai dari tadi bilang nama yang baik. Memangnya nama Ustaz artinya apa?
Bapak Ibu, nanti buka Google Bapak Ibu. Cari kitab Ad-Durrun Nafis. Kitab itu menceritakan tentang tauhid kepada Allah. Dulu ayah saya Bapak Ibu sekolahnya di pesantren. Lalu beliau belajar kitab namanya kitab Ad-Durrun Nafis. Saya lahir dibuat nama saya Ad-Durrun Nafis. Apa artinya Bapak Ibu? Permata yang indah. Kemana-mana mudah-mudahan jadi permata. Amin ya Rabbal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar apa kita memberikan nama anak? Anak Pak Ustaz namanya siapa? Abizar Al-Ghifari. Atas dasar apa Pak Ustaz memberikan nama itu? Jundub bin Junada. Orang yang paling ingin membunuh Nabi. Tapi setelah dia masuk Islam, diganti Nabi namanya menjadi Abizar Al-Ghifari. Dan dia membela Islam dengan sepenuh hatinya. Saya menginginkan anak saya nanti menjadi orang yang membela Islam, maka saya buat namanya Abizar Al-Ghifari. Atas dasar apa kita buat nama anak? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendidik anak, baikkan nama anakmu, kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi kesalahan anak dalam kesalahan orang tua mendidik anak Bapak Ibu? Tidak memberikan pendidikan yang baik. 7 tahun suruh sholat. Nah, kita ulang. 7 tahun suruh sholat. 10 tahun tak sholat. 50 tahun tak sholat. Disolatkan. Kita ulang Bapak Ibu. 7 tahun suruh sholat. 10 tahun tak sholat. 50 tahun tak sholat. Disolatkan. Kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa sholat berdiri, silakan sholat duduk. Enggak bisa duduk, silakan. Enggak bisa berbaring, silakan isya. Enggak bisa isyarat, silakan mati saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu tempat lain. Di sini enggak ada insyaallah. Yang ada hanya 3 meter dari sini. Dia menyuruh anak ke masjid, ke musola, tapi dia mengambil remote. Kalau ngambil remote mau ngapain tuh? Mau nonton? 5 menit kemudian terbalik, TV yang menonton dia. Ternyata dia sudah tapi anak disuruh ke musola. Bapak Ibu, saya sering sholat di sini Bapak Ibu. Jamaahnya 101. Jamaahnya 100. 1 imam laki-laki, 1 jamaah laki-laki, 1 jamaah perempuan. 101 Bapak Ibu. 111. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma suruh anak ke musola Bapak Ibu, sama-sama ke masjid. Apa keuntungannya? Musola kita ramai. Kalau anak Bapak Ibu bermain di sini, orang lain nggak berani menegur. Kenapa? Ibu ada di sini. Dan kalau ibu ada di musola ini, anak-anak pun takut bermain. Ini keuntungan yang kita dapatkan. Jangan cuma suruh datang ke sini bersama-sama. Sama dengan bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak sini, bapak-bapak tempat lain. Sini sama baik-baik. Dia suruh anak ke musola, tapi dia sibuk di kedai. Ngapain ibu di kedai? Main seketer, main domino chip. Menteri Agama murni mengharamkan domino chip, judi Bapak Ibu. Haram, nggak bisa ditolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saking candunya main domino, saat skor turun nggak mati-mati. Yang teringat apa? Balap 5, balap 6, balap 3. Akhirnya istrinya bilang, ini suami saya suka main domino ini. Diambilnya kartu domino, ditempelnya ke dahi suaminya, baru mati suaminya. Ternyata obatnya kartu domino Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan, tapi di sini nggak ada, tempat lain yang banyak. Sini insya Allah baik-baik semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika wajib diberikan pendidikan, berikan pendidikan yang baik. Apalagi kesalahan orang tua mendidik anak, terlalu banyak bertengkar di depan anak. Bapak Ibu, lihat di lampu merah itu Bapak Ibu. Berapa banyak anak jalanan. Bukan orang miskin, bukan orang tak berada, orang kaya. Orang
orang tuanya bermasalah. Dia sering lihat orang tuanya di rumah saling pukul-pukulan. Dia lihat orang tuanya di rumah, bapaknya memukul ibunya, ibunya melawan kepada ayahnya. Dia sedih, mau dia balaskan ke bapaknya, dia nggak sanggup. Dia keluar rumah, di luar cari lawan. Orang lain nggak salah, dijitaknya kepala orang lain. Orang lain nggak salah, dipukulnya pantat orang lain. Sebab apa? Sering dia lihat di rumahnya seperti itu. Maka ibu-ibu, kalau bermasalah di rumah, mau bertengkar di rumah, masukkan anak ke kamar, bertengkar ibu di luar. Atau anak di luar, ibu-ibu di kamar bertengkar. Jangan bertengkar di depan anak bapak ibu. Kalau bertengkar di depan anak dengan itu bapak ibu, secara tak langsung kita sedang mengajari mereka menjadi pemberontak. Bapak ibu, baru ini viral bapak ibu, anak SMP. Bukan orang bodoh, juara 3 MTQ kabupaten, juara 1 silat, tapi akhlaknya bobrok bapak ibu. Kawannya dianiaya, kawannya dibully. Sebab apa? Sering dia lihat di rumahnya seperti itu. Maka bapak ibu kalau mau bertengkar jangan depan anak. Supaya ibu-ibu nggak bertengkar dengan suami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada syaratnya. Idza nazarta fasyarrata. Kalau ibu-ibu nampak suami pulang, nampak dari jauh, maka ibu-ibu buat segala perhatian yang membuat perhatian suami tertuju kepada ibu. Mau baju cantik silahkan, mau minyak wanginya harum silahkan. Jangan mau ke mall minyak wanginya 5 mili, harumnya luar biasa, di depan suami bau minyak angin. Bertengkar apa itu? Suami sudah capek-capek pulang bekerja, pulang ke rumah tengok istri belum mandi, tengok istri belum pakai bedak, tengok istri masih bau minyak angin. Ini bertengkar jadi bapak ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Aisyah bapak ibu, kita mencontoh Aisyah. Kalau Aisyah melihat Nabi pulang, nampak dari jauh, Aisyah bersembunyi di belakang pintu. Aisyah sembunyi di belakang pintu. Ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah, Aisyah keluar dari belakang pintu. Dia peluk Nabi Muhammad dari belakang. Senang Nabi Muhammad. Ibu coba nanti. Coba nanti bu. Nampak suami pulang, ibu sembunyi belakang pintu. Suami masuk ke rumah, ibu keluar, langsung peluk dia. Dia terkejut, ibu langsung disikunya. Supaya nggak terjadi permasalahan. Bapak-bapak juga begitu. Supaya nggak terjadi masalah di rumah, ibu-ibu kalau sakit jangan bawa ke dokter pak, nggak sembuh pak. Kemana dibawa pak? Di dekat pak. Bawa ke toko emas, langsung sembuh. Bawa ke toko emas langsung sembuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, kalau suami pulang kerja apa yang pertama ditanya? Apa bu? Udah gajian, betul bu? Ini yang pertama ditanya, udah gajian. Kebetulan suaminya mau menguji istrinya, disembunyikannya uang di saku belakang. Kata suaminya gaji belum keluar deh. Langsung istrinya masuk ke kamar, pura-pura sakit. Apa kata suaminya? Ambilkan kopi. Kata istrinya, saya sakit bang, ambil aja sendiri. Tapi ketika suami ngambil uang, ini apa dek? Katanya langsung melompat ibu tuh dari tempat tidur tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, iza nazarta fasyarrata. Kalau ibu-ibu lihat suami pulang, maka buat perhatian. Yang membuat perhatian suami tertuju kepada ibu. Ibu-ibu jangan sering marah-marah. Kadang-kadang suami dimarahi bosnya di tempat kerja. Kadang-kadang suami bermasalah dengan saudaranya, dengan kawan-kawannya di tempat kerja. Dia pulang ibu-ibu marah-marah, terjadi masalah. Kalau suami pergi kerja ibu-ibu, suami dah mengangkul motor atau sudah naik ke mobil, ibu jangan marah-marah. Berdiri di depan pintu, ibu menyanyi saja. Berangkatlah sayang, senang dia dari itu. Nanti ini nggak pulang, nggak bawa makanan, nggak bawa oleh-oleh, nyanyi lagi. Aku tak butuh oleh-oleh, senang dia tuh. Disambung sama suami. Kami kursi, kami gema. Apa kata anak-anaknya? Ini bapak ibu saya makin gila ini katanya. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan bertengkar di depan anak. Kalau ibu-ibu mau bertengkar di depan anak, ya, mau bertengkar, suruh anak masuk ke kamar. Atau
Enggak menjadi pemberontak anak-anak kita Bapak Ibu. Kenapa anak-anak kita jahat kepada orang? Kenapa anak-anak kita tangannya jahil, kakinya jahil, mau memukul orang, mau menunjang orang? Dia sering lihat di rumahnya seperti itu. Maka Bapak Ibu, jangan bertengkar di depan